untuk kamar rawat inap Pak Daren. Loh Kimi kemana mbok? Tanyaku dengan suara sedikit serak karena menangis sewaktu di perjalanan. Mukaku, sudah pasti sembab abis. Sama anak saya di rumah non, bapak selalu larang saya ajak non Kimi kalau ke rumah sakit sejak dulu. Aku mengangguk mengerti mendengar jawaban Mbok Sarmi itu. Non masuk saja dulu barangkali mau ketemu bapak. Aku mengangguk dan segera masuk ke kamar VIP itu. Udara dingin AC itu seketika menyerang kulitku saat memasuki ruangan itu. Kakiku berjalan perlahan dengan menatap wajah damai Pak Daren yang lagi tidur, sepertinya efek dari obatnya. Sesampainya di ranjang rawat inapnya aku langsung duduk di sebelahnya sembari menatap wajah tampannya yang tertidur lelap itu. Tanganku bergerak menyingkirkan poni cepak Pak Daren dari dahinya. Seketika pemikiran-pemikiran aneh bermunculan di kepalaku yang bising. Dia sakit apa? Kok sampai diinfus dan masuk rumah sakit gini? Apalagi yang dia sembunyikan dariku? Lalu kenapa aku dilarang untuk menelepon keluarganya di saat dia sakit begini? Kutelengkupkan kepalaku di kasurnya dengan menangis sepuasnya. Bahulu sedikit bergetar saat tangis itu luruh. Saat aku khusyuk menangis, terasa usapan lembut di rambut pendekku. Aku pun mendongak dan menatap mata tajam Pak Daren yang menatapku balik. Maaf aku ganggu istirahat kamu ya Pak ya udah bapak tidur lagi aku keluar dulu. Ujarku sembari menghapus kasar air mataku. Aku segera berdiri dari dudukku, namun Pak Daren mencekal lenganku. Aku menoleh ke arahnya dengan dahi berkerut bingung. Di sini saja, saya mau kamu tetap di sini. Ujarnya dengan intonasi lemah, letih lesu, suara khas Pak Daren kalau lagi sakit. Aku pun menurutinya dan duduk kembali di sebelahnya. Pak Daren berniat duduk di ranjang inapnya itu. Aku dengan sigap membantunya untuk duduk dengan men-setting ranjang itu mode duduk. Saya cuma dehidrasi dan kecapean. Kenapa kamu nangis meraung-raung kayak mau saya tinggal mati? Aku melebarkan mata kaget mendengar ucapannya. Tak aku kira kamu sakit keras. Aku udah kepikiran macem-macem. Pak Daren tertawa tipis, kamu pikir saya sakit kanker? Atau tumor? Kebanyakan nonton drama sih, kamu. Aku memutar bola mataku malas mendengar ucapannya. Gak riris gak Pak Daren sama aja, selalu menyinggung aku yang suka nonton drama. Padahal aku cuma suka nonton drama Korea loh bukan suka main cowok. Terus kenapa tadi pakai bilang ke Mbok Sarmi gak boleh bilang ke papa mamamu? Nanti mereka khawatir, saya cuma sakit dehidrasi saja, saya malas heboh juga. Terus kenapa gak ngabarin aku langsung kalau sakit? Punya HP canggih buat apa kalau gak bisa buat kabarin istrinya? Udah buang aja sana. Pak Daren menghela nafas panjang, ponsel saya kehabisan daya dari kemarin malam. Tuh di nakas sebelah. Saya lupa juga naruh chargernya di mana. Kamu sih gak pulang-pulang. Kok jadi aku yang salah Pak? Terus hubungannya apa sama aku yang gak pulang-pulang? Tanyaku tidak terima. Ya kan biasanya saya tanya kamu tempat penyimpanannya, saya lupa di mana. Jadi 4 hari ini saya selalu pinjam rekan kerja di kantor. Astaga baru 4 hari aku tinggal dah gini, gimana? Kalau ku tinggal lebih dari itu. Ya selain jadi manusia purba yang gak main ponsel saya juga bakalan sekarat juga deh. Di alay, sejak kamu gak di rumah saya benar-benar gila kerja sampai lupa makan dan minum. Kacau balau, pokoknya, aneh, halah lebay banget, dulu sebelum nikah kamu ya baik-baik saja toh. Nah itu, sejak kamu masuk semua berubah. Seakan, saya benar-benar bergantung ke kamu. Jadi saya harap kita tetap bersama Prisil. Tetap di sisi saya supaya saya tetap waras dan tidak acak adut. Aku hanya terdiam mendengar permintaannya itu. Entah kenapa lidahku sangat keluh. Tatapanku beralih menatap mata dinginnya yang menyedotku untuk masuk di dunia sepi dan hampanya itu. Dia meminta aku tetap di sisinya agar dia tetap waras. Lalu bagaimana dengan diriku? Apakah aku tetap waras jika terus bersamanya? Wajah kamu kalau sembab dan acak-acakan gini jadi buat saya kepengen cium kamu. Aku melotot horor mendengar ucapan tiba-tiba Pak Daren itu. Lagi sakit sempat-sempatnya mikirin Kluman. Emang ada gila-gilanya duda tua satu inil. Tidak terasa sudah 3 hari berlalu, dan Pak Daren sudah lebih membaik keadaannya. Dia pun sudah pulang sejak 2 hari yang lalu. Dan sekarang disinilah kami di rumahnya yang berada di Surabaya. Kali ini Pak Daren mode WFH. Kerjanya, katanya sih mager le kantornya soalnya pekerjaannya bisa dilakukan di rumah.
Kerjanya gak usah diforsir, inget baru sembuh juga. Omelku sembari menyuapinya sarapan yang lebih tepatnya dikatakan makan siang karena telat pakai. Banget makannya. Kalau gak kusuapin pasti gak sempet makan lagi sampai entar sore. Hadeh. Giliran makan minum suka lupa, herannya sama istri lamanya yang udah jadi ubi gak bisa lupa-lupa. Kampret emang. Kimi kemana? Tanyanya lagi dengan mata masih fokus menatap layar laptopnya. Sama Saras, katanya mau diajak ke playground. Pak Daren hanya menanggapinya dengan menganggukkan kepala. Lalu aku menyuapkan suapan terakhir ke mulutnya dan berniat segera beranjak ke kamar untuk menonton drakorku. Dah kangen berat nih sama kegantengannya Om Kim Namgil. Aku pun menatap meja kerja Pak Daren, figura kecil berisi foto istrinya itu pun sudah tidak terpajang lagi. Hanya ada laptop dan tumpukan berkas segunung. Nih minum dulu. Perintahku sembari menyodorkan segelas air minum ke Pak Daren yang langsung diterimanya. Mataku pun tidak sengaja melihat tumpukan kertas foto di laci meja Pak Daren yang sedikit terbuka. Kulirik Pak Daren yang nampak fokus ke laptopnya. Maka dengan cepat kutarik laci itu sehingga terbuka lebar. Aku tersenyum pias melihat kertas-kertas foto berupa Polaroid itu. Ya betul, foto-foto mendiang istri Pak Daren. Dan ada beberapa foto USG juga. Memang sudah tidak ada foto di figura kecil itu, tapi berpindah tempat di lacinya. Pak Daren pun menolehkan kepalanya. Mata sipitnya menatapku yang memegang lembaran kertas foto mendiang istrinya itu. Matanya melebar panik. Aku tersenyum tipis lalu hendak berdiri dari dudukku. Sudah malas membahasnya dan sudah malas menangisi hal ini lagi dan lagi. Kamu mau kemana? Interupsi Pak Daren sembari menarik lenganku kasar. Ke kamar. Kamu tidak ngambek lagi karena foto-foto itu kan? Aku tersenyum kecut sembari menatapnya nanar, menurut Bapak. Tanyaku balik padanya. Prisil itu hanya foto, apa kamu marah cuma karena saya masih menyimpan foto-foto mendiang istri saya? Pak, kamu gak hanya masih menyimpan fotonya di laci ini, sudah pasti kamu juga masih menyimpan fotonya di hati kamu ini kan? Ucapku sembari menunjuk dadanya. Pak Daren menghembuskan nafas kesal. Matanya menatapku tajam dengan nafas serampangan. Ya benar, saya memang masih belum bisa melupakannya, jawabnya dengan lantang dan tidak tahu diri. Aku tersenyum tipis sembari menggelengkan kepala tidak percaya mendengar ucapan jujurnya itu. Sepertinya tidak hanya di laci, pasti Bapak juga masih memakai wallpaper ponsel atau laptop dengan wajahnya kan? Tebakku dengan asal. Pak Daren hanya terdiam membisu dengan wajah mengetat keras. Tanganku bergerak mengambil ponsel canggihnya itu. Dan benar saja saat aku menghidupkan layar ponselnya terpampang nyata foto mendiang istrinya, dengan baby bump-nya. Aku meringis dengan tertawa tidak percaya. Prisil, ini hanya sebuah foto, kenapa kamu harus marah? Saya lelah, kita harus bertengkar dengan hal yang sama. Aku menatapnya tajam. Pak, di belahan bumi mana ada istri yang tertawa terbahak-bahak dan jingkrak-jingkrak senang saat melihat suaminya masih menyimpan foto-foto masa lalunya? Gila apa ya? Dahlah Pak, saya capek, aku gak akan minta cerai. Aku tahu diri masih punya banyak hutang uang ke Bapak, jadi terserah Bapak sajalah. Aku pun beranjak untuk melangkah keluar, lagi-lagi. Pak Daren menarik lenganku kasar. Hutang katamu? Prisil, saya suami kamu, sudah. Kewajiban saya membantu masalah kamu. Oh iya, lupa kamu suami aku ya Pak. Oh iya, anggap saja keperawaniku melunasi sebagian hutangku ke Bapak ya, bukannya setimpal. Pak Daren menggeram dengan mata melotot tajam. Prisil, kamu apa? Tantangku dengan menatapnya tajam. Apa Bapak tahu sejak Bapak merenggut paksa mahkotaku beberapa waktu lalu aku sangat kesakitan? Bapak tahu selain susah jalan aku juga kesusahan untuk duduk. Bahkan mau buang air kecil saja sakit banget seperti disilet. Pak Daren hanya terdiam membisu dengan menatapku dingin dan datar seperti biasanya. Parahnya lagi, aku juga harus mendengarkan ocehan kasarmu itu di saat aku kesakitan fisik karena ulah nafsumu yang kayak setan. Aku tidak menuntut kamu untuk mencintaiku. Loh non, kok belum tidur? Tanya Mbok Sarmi dengan wajah terkejutnya saat melihatku turun dari tangga menuju dapur. Ya bagaimana lagi kalau tidak dipakai mubazir bukan? Toh ini dikado adekku sendiri dari hasil menyisihkan uang saku sekolahnya. Mana tega aku tidak memakainya saat dia mati-matian menyisihkan uang. Mbok Sarmi sedikit kikuk saat melihatku hanya memakai baju tidur berbahan satin model kimono.
Jajannya, yep, selain jadi bom atom adekku memang se-sweet es krim vanila. Iya mbok masih belum ngantuk, saya malam ini tidur di kamar Kimi ya. Jadi mbok untuk malam ini bisa tidur di rumah. Ujarku sembari mengambil gelas untuk minum susu coklat merek bendera yang ada di kulkas. Setelah menangis meraung-raung sejak pertengkaran hebatku dengan Pak Daren tadi, tubuhku tiba-tiba ingin sesuatu yang manis-manis. Oh iya non, kalau begitu saya permisi pamit mau pulang. Aku mengangguk menanggapi ucapan Mbok Sarmi. Lalu aku kembali melanjutkan kegiatanku untuk meneguk segelas susu coklatku. Ya, rumah Mbok Sarmi memang kebetulan sangat dekat dari sini. Hanya butuh waktu 1 menit untuk sampai di rumahnya. Setelah puas minum susu coklat itu, aku pun mencuci gelas itu. Lalu segera beranjak menuju kamar Kimi. Sesampainya di kamar Kimi aku segera tidur menyamping menghadap wajah menggemaskannya. Aku tersenyum lalu memeluknya dengan hati-hati agar tidak membangunkan tidur lelapnya. Kenapa tidur di sini? Suara bariton itu menggema, mengusik kantukku yang mulai datang. Aku membuka mata lebar lalu bangun dari tidurku. Nampak Pak Daren yang berdiri menjulang di tengah pintu kamar Kimi. Badan besarnya itu sudah ganti memakai kaos oblong putih dengan boxer hitam polos. Outfit andalannya untuk tidur. Cepat kembali ke kamar, saya sudah mengantuk. Lanjutnya lagi masih dengan wajah dingin dan datar seperti biasanya. Aku menghela nafas panjang, saya tidur di sini, Mbok Sarmi sudah saya suruh pulang tadi. Pak Daren mendecak kesal, ya udah kita tidur bertiga di sini. Ucapnya sembari berjalan menuju kasur yang kutempati dengan Kimi sekarang. Aku melotot panik, badanku seketika berdiri menghadang tubuh besar dan kokoh Pak Daren. Tanganku menghalau dadanya untuk mendekati kasur Kimi. Pak kasur Kimi cuma bisa buat 1 orang. Gak usah aneh-aneh entar malah roboh kasurnya, Kimi malah bangun dan rewel. Ya sudah kamu balik ke kamar atau kita tidur di sini dengan resiko kasur ini roboh. Apa-apaan, pilihan Bapak benar-benar menyudutkan saya. Tolong berhenti bersikap kekanak-kanakan. Seperti ini, Pak Daren tersenyum tipis, tangannya bergerak, menaikkan daguku untuk menatap matanya yang tajam dan menghunus itu. Yang bersikap kekanak-kanakan saya atau kamu? Kalau ada masalah seharusnya hadapi jangan malah menghindar gini, kamu yang tidak dewasa sama sekali Priscilia Putri Darsana. Ujar dingin Pak Daren masih dengan mencengkram daguku kasar. Saya sudah telepon Mbok Sarmi. Beliau sudah di lantai bawah sekarang. Cepat keluar dari kamar ini kita selesaikan di kamar. Gak, kamu keluar sekarang juga dengan kakimu sendiri, atau saya seret kamu dengan paksa. Ancamnya, dingin dengan rahang mengetat keras. Kutahan emosi yang sudah ada di puncak ubun-ubun. Setelah mampu menguasai emosiku, aku pun berjalan keluar dari kamar Kimi. Saat keluar kamar mataku tidak sengaja berpapasan saling menatap dengan Mbok Sarmi yang sedang ada di ujung tangga. Nampak raut khawatir tercetak jelas di wajahnya. Aku tersenyum padanya seakan menenangkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal aku sendiri tidak tahu akankah setelah ini semua akan baik-baik saja. Mengingat betapa keras dan dinginnya raut wajah Pak Daren tadi. Sesampainya di kamar aku pun segera menidurkan tubuhku di kasur dengan tidur menyamping membelakangi Pak Daren. Lelaki itu menghela nafas panjang lalu dengan cepat menutup pintu kamar dan menguncinya. Lalu kaki panjangnya bergerak menuju kasur dan tidur di sebelahku. Maaf, ucapnya singkat dengan nada rendah. Aku tidak menyahut dan berpura-pura tuli tak mendengarnya. Saya tahu kamu belum tidur Priscil. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyadari jika saya sangat menyakiti kamu. Saya sudah memaafkan kamu Pak. Bisa kita tidur, sahutku masih dengan posisi tidur membelakanginya. Tidak, kamu berbohong. Kamu belum memaafkan saya, jika kamu memaafkan saya sudah pasti sikap. Kamu tidak sedingin ini. Aku merubah posisi tidurku berbalik menghadap wajahnya. Kutatap mata sipitnya yang tidak sedingin biasanya itu. Lalu Bapak mau saya seperti apa? Jika saya menuruti keinginan Bapak, apakah itu bisa mengurangi hutang saya ke Bapak? Pak Daren melebarkan matanya saat mendengar penuturanku. Mengapa kamu selalu membahas tentang hutang? Saya tidak mempermasalahkan hal itu, sama sekali. Aku tersenyum getir, tapi itu masalah bagi saya. Karena hutang-hutang sialan itu saya terjebak dengan manusia tidak punya hati seperti Bapak jadi hutang saya tinggal separuh bukan, katakan saya harus bagaimana agar hutang itu lunas dan saya bisa lepas dari kamu Pak.
Bahkan sekarang kamu selalu menyebut dirimu saya bukan aku seperti biasanya. Saya harus melakukan apa? Berhenti mengalihkan pembicaraan Pak Daren. Jadi istri yang baik untuk saya, seumur hidup kamu. Kamu memang sengaja memenjarakan saya di lautan kesedihan ini bukan Pak? Saya tidak bisa melepaskan kamu Prisil. Egois kamu Pak, kamu sengaja menahan saya di sini bersama kamu yang tidak bisa melepas semua memori kamu bersama mendiang istrimu. Bahkan kamu selalu marah-marah kesetanan tiap saya membahasnya. Saya lelah Pak, bisakah kamu melepas saya? Tidak bisakah kita tetap bersama tanpa memperdulikan perasaan saya? Dia sudah meninggal. Prisil, apa yang perlu dikhawatirkan? Omong kosong. Semua orang di sekitarku selalu bilang dia sudah meninggal dan apa yang harus dikhawatirkan. Orang tidak akan tahu jika tidak merasakannya Pak. Sekarang saya balik jika saya masih menyimpan perasaan saya ke mantan saya apa kamu baik-baik saja? Rahang Pak Daren mengetat keras. Tangannya bergerak meremas bahu kananku dengan keras. Kamu masih menyukai Rega. Aku melotot kaget saat mendengar nama itu. Bagaimana bisa dia tahu nama itu? Apa kamu masih berhubungan dengannya sejak dia mengirimi pesan singkat di WhatsApp kemarin malam, tanpa saya ketahui? Lanjut Pak Daren masih dengan menatapku tajam. Mataku menyipit curiga. WhatsApp. Bapak retas ponsel saya kerja programmer. Lalu dengan bekerja seperti itu apa kamu bisa meretas ponsel semua orang sesuka hatimu? Saya hanya menjaga kamu dari bahaya. Aku tertawa sumbang dengan mata yang mulai basah. Hahaha omong kosong, kamu emang sakit jiwa, Pak. Prisil saya sangat lelah, bisakah kita hidup damai, seperti sebelum-sebelumnya? Pernikahan ini akan damai jika kamu tidak bertingkah sejauh ini. Saya juga lelah melihat gebrakan-gebrakanmu yang selalu menyakiti saya. 1000 maaf sepertinya tidak mampu menebus kesalahan saya. Tapi bisakah kamu memberi saya kesempatan sekali lagi, saya akan berubah Prisil. Aku terdiam termenung dengan air mata yang menetes di pipiku. Kutatap mata sipitnya yang menatapku sendu itu. Haruskah aku memberinya kesempatan lagi untuk kesekian kalinya? Pak Daren menarik lenganku untuk mendekat kepadanya. Aku menatap matanya yang menatapku sendu. Tanpa babibu bibirnya bergerak memagut bibirku lembut, tidak ada gerakan kasar seperti biasanya. Aku pun tertegun dengan menaruh kedua telapak tanganku di dadanya yang bidang. Suhu tubuhnya terasa panas di telapak tanganku. Setelah puas memagut bibirku yang agak kebas, dia pun bergerak mengusap bekas pagutannya di bibirku dengan ibu jarinya. Bola matanya menggelap, tatapannya mengunci. Mataku tepat. Entah bagaimana ceritanya akhirnya kami melakukan ritual suami istri itu lagi. Namun kali ini berbeda, Pak Daren bersikap lembut dan tidak kesetanan. Keramas di pagi harinya. Ya, benar memang kata orang-orang sehabis bertengkar hebat para pasutri pasti akan berakhir. Kata-kata terkutuk, dan bodohnya aku bisa luluh dengan tatapan Pak Daren yang lembut itu.